Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Para ibu, para bapak, kita sebagai manusia sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Terbukti kita sering menghadapi kesulitan di dalam hidup. Sesuatu yang rasanya tidak bisa kita pecahkan sendiri. Maka tiada jalan lain kecuali mohon kepada Sang Pencipta jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Allah, inilah yang dinamai doa. Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu ialah ibadah. Jadi artinya berdoa itu adalah bentuk peribadatan. Justru itu kita jangan main-main dalam masalah doa. Doa misalnya kita pakai nyanyi-nyanyian. Doa kita buat banyolan, tidak boleh, ya. Doa itu adalah permohonan yang tulus kepada Allah agar keinginan kita dikabulkan. Kalau kita tidak mau berdoa, itu pertanda kita itu sombong. Allah itu beda dengan kita, ya. Kalau kita manusia itu sering dimintai, bosan. Tapi kalau Allah sering diminta itu malah senang. Maka hendaknya setiap langkah kita hendaknya berdoa. Mau tidur doa, bangun tidur doa, mau masuk WC doa, keluar WC doa, mau makan doa, habis makan doa, keluar rumah doa, pulang doa, doa. Inilah orang yang beriman. Nah, para bapak, para ibu, berdoa itu bagaimana caranya? Pertama, kita ucapkan kalimat sanjungan kepada Allah. Alhamdulillah. Ya. Tahmid, kalimat tahmid. Kemudian diikuti dengan kalimat sholawat Nabi. Ini merupakan tata krama. Bukan berarti kita minta kepada Nabi, tidak. Tapi tata krama di dalam berdoa begitu. Setelah itu kita ucapkan apa yang kita minta. Doa itu bahasa apapun boleh. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Namun yang lebih afdol adalah bahasa Arab. Ya. Kemudian berdoa itu hendaknya diucapkan dengan tulus, dengan penuh harap. Jangan seakan-akan menganggap Allah tidak bisa kasih. Allah percuma, balik-balik ndonga ya udah kesempatan. Tidak boleh ada istilah begitu. Itu namanya su'dzan billah. Jadi kita hendaknya selalu berharap semoga doa kita itu terkabul. Harapan justru itu di saat berdoa hendaknya khusyuk. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55 disebutkan, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah
innahu la yuhibbul mu'tadi. Berdoalah kepada Tuhanmu itu dengan merendahkan diri dan dengan suara lembut. Jangan teriak-teriak, ya. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas. Jadi doa sambil teriak-teriak lah itu melampaui batas. Jangan. Merendahkan diri dan suara lembut. Di lain ayat juga disebutkan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku tanya kepadaku tentang aku, saya ulang, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab bahwa aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Maka hendaklah ia memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka iman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Nah, di sini jelas dikatakan aku dekat. Justru itu kalau berdoa jangan teriak, oh dekat, ya, dengan penuh tadarru dan suara lembut, ya. Kemudian berdoa itu hanyalah kepada Allah. Tidak boleh ada perantara, ya. Di zaman jahiliyah orang-orang itu kalau mohon itu lewat patung. Ketika ditanya mengapa kamu minta kepada patung-patung itu, mereka bertanya, mereka mengatakan mana buduhum illa liuqarribuna ila wazulfa. Aku tidak minta pada patung itu Muhammad, aku mohon juga kepada Allah, cuma ini saya jadikan perantara. Boleh enggak? Enggak boleh lah. Kalau enggak boleh perantara dengan patung, dengan apapun ya enggak boleh. Kita minta kepada Allah tapi perantara waliullah, perantara kuburan, perantara ini dan itu enggak boleh. Mohonlah langsung kepada Allah. Pasti apa yang kita minta dikabulkan. Asal itu tadi dengan cara yang sopan, tadarru wa khufiyah, merendahkan diri dan suara lembut. Asal dengan catatan yang diminta jangan aneh-aneh. Yang diminta itu hendaknya sesuai dengan sunatullah. Jangan aneh-aneh. Misalnya saya laki-laki minta, ya Allah jadikanlah saya perempuan. Ya dak iso. Wong lanang kepengin dadi wedok. Ini menabrak sunatullah. Saya minta ndak mati-mati ya ndak bisa. Ya Allah saya jadikanlah saya hidup terus ndak mati-mati ya ndak iso. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap barang berjiwa pasti mati. Nah, selama kita cuma minta yang ndak aneh-aneh, insya Allah dikabulkan. Asal tadi mohon dengan tulus, penuh harap dan tidak pakai perantara. Para ibu, para bapak, kita prihatin bahwa di masyarakat itu banyak kita dengar doa-doa yang pakai perantara. Contoh ya, ini ada doa semacam ini. Li khamsatun udfi biha harrul waba'il khatimah Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Ini zaman saya dulu lahir tahun 48. Doa ini sudah ada. Waktu itu di Gresik kena wabah penyakit cacar. Nah sekarang ada corona, muncul mana doa ini? Apa artinya? Li khamsatun, aku punya 5 hal. Udfi biha kharral waba'il khotimah, yang bisa ngusir penyakit, panas, wabah, penyakit. Siapa 5 itu? Al-Mustafa Nabi Muhammad, wal Murtado Ali bin Abi Thalib,
Wabnahuma dan kedua anaknya yaitu Hasan Husain wal Fatimah dan Fatimah. Wong 5 iki dianggap iso ngusir penyakit. Bener tak salah ini? Nggak kerasa kita ini, syirik nggak kerasa ya. Kita mohon hanyalah kepada Allah, jangan pakai perantara. Lagi contoh lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana mama goya wasi'al karomi. Apa artinya? Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah ya Tuhanku dengan perantaraan Mustafa. Siapa Mustafa? Nabi Muhammad. Balik maqasidana, sampaikan hajat-hajatku loh, ya apa? Jadi dengan perantaraan Nabi Muhammad dianggap bisa sampai keinginannya. Wa firlana mamadho ya wasi'al karomi. Ampunilah dosaku yang telah lampau, wahai Tuhan yang luas kemurahan. Benernya sih bener, ujung-ujungnya bener, tapi pertamanya tadi pakai perantara, ini yang tidak benar. Hati-hati ya, jangan ada doa-doa semacam itu. Kita langsung kepada Allah. Yang jadi pertanyaan, Pak, saya ndonga itu tahunan, Pak, tapi kok tidak kesempatan, apa Pak? Ada beberapa sebab. Mungkin kita masih kotor fisiknya, kotor hatinya. Nabi pernah menegur ada orang ndonga kukune dawa. Kukune dawa ngono ndonga. Kuku panjang jadi ditegur oleh Rasul. Berarti apa? Kotor. Jangan berdoa di saat kita kotor, badan kotor. Ya, ndonga nang WC ya enggak boleh. Tempat kotor jangan dipakai berdoa. Hati kita mungkin kotor lah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mungkin kita dieman. Loh Pak, ya apa sih? Oh jadi ijabah kok dieman? Mungkin. Contoh, waktu saya muda, saya minta kaya. Ya Allah berikanlah aku kekayaan. Allah tahu, Mukhtar nek kon tak kei sugih bahaya. Kon ndak coba masjid, coba nightclub kon. Besok baik tua tak kayak soge. Lah ditunda. Kemungkinan kita itu ditunda keinginan kita. Memang para ibu para bapak kita itu tidak paham rahasia Allah. Kadang-kadang kita itu gelo, padahal di balik itu ada hikmah. Contoh misalnya kapal terbang, kita mau berangkat naik plane dadak ketinggalan. Loh, kan susah kita ya Allah kira. Tiba-tiba 10 menit berikutnya ada berita kapal terbang nomor sekian yang baru saja berangkat jatuh ke laut. Alhamdulillah selamat sudah melok iku mau. Lah kita dieman kadang-kadang ya, doa ditolak itu kadang-kadang dieman. Atau kita itu ditunda besok, nek wis tuwa kon tak kei saiki enom turu. Nah, saya punya cerita yang romantis. Ada seorang pemuda ketika berangkat ibadah haji bertemu dengan seorang gadis yang cantik. Rambutnya bergelombang laksana samudra Hindia. Kulitnya kuning langsat kemerah-merahan, bak udang kepalang panggang. Ayo seru tahu. Nah, dia benar-benar jatuh hati. Loh kok dilala pada saat keliling tawaf gelangnya jatuh. Dilirik bae lho ketepaan. Engko tak jogokno tak kekno kenalan beres pikirannya. Kok dilala, apa yang terjadi? Belum sempat mengambilkan, sudah diambilkan gelangnya tapi belum sempat dikasihkan, si gadis itu lapor polisi. Pintu ditutup, semua pintu Masjidil Haram tutup, semua jamaah diperiksa, kecek kelar iki mau. Loh, kon maling. Balik loh.
Saya bukan pencuri Pak, saya mau mengembalikan. Temen tak? Ini panggil gadis. Kamu kenal? Nggak kenal, lo udah kenal kon kok ngaku apa dikeen. Wes tangkap. Akhirnya apa? Divonis hukum potong tangan. Begitu dipotong tangan, apa yang ditangiskan? Ya Allah ya Rabb, yang kutangisi bukan tanganku yang hilang, tapi yang kutangisi adalah permata hatiku yang hilang. Wah, dia mohon, ya Allah ya Rabb, dengan saksi air mata dan disaksikan Ka'bah, ya Allah jodohkanlah aku dengan dia sampai kapanpun. Rupanya doanya itu didengar oleh Allah. Dilalah pulang, si gadis dikawinkan dengan orang lain. Model asmari ya. Ternyata pegatan. Pegatan. Begitu pegatan, si laki-laki getun. Ya Allah, wis kadung tak talak telu, ya apa carane balik? Tanya kepada orang yang ahli, ya apa carane mantan bojoku supaya balik nang aku? Gampang Pak ngene. Ya apa? Kawinkan dengan orang lain. Kalau orang lain itu mau cerai nanti bisa kembali. Oh, delekno nek ngono. Mantan istriku carikan jodoh laki-laki tapi delekno sing cacat. Nek didelekno ganteng kerasan lah ane. Gak balik lah. Delekno sing cacat. Oh nggih gampang. Delekno ketemu lakone wah tangane bodel lah. Ketemu. Begitu di pelaminan sama-sama kaget. Loh, sampeyan biyen sing ape njukuk kalung apa gelang kuno Ka'bah. Gak ngono Dik, maksudku aku tak kepengin balekno. Waduh, rindu ketemu rindu. Akhirnya jadi jodoh untuk selamanya. Sopo ngaran? Inilah doa, kadang-kadang ditunda. Kita minta, ya Allah jodohkanlah dengan dia. Kok dhisik iki cucu wayahe engko. Nah, mungkin dipertemukan di lain kesempatan. Nggih. Demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak, jadi kesimpulannya kita hendaknya selalu berdoa dengan penuh ketulusan. Insya Allah Allah mengabulkan. Nah, amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.